Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Saudara-saudaraku yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya pada tanggal 21 November 2020. Dalam baptisan kita dipersembahkan kepada Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Wahyu 11 ayat 4 sampai dengan 12. Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Seperti yang telah kita ketahui melalui Alkitab, bahwa Maria terpilih sebagai Bunda Yesus dari awal, dari sejak kecil. Untuk itulah Allah pelihara kesucian dan kekudusan Maria dari sejak kecil. Dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, saudara-saudara, dikatakan bahwa ketika Maria berusia 3 tahun, dibawa oleh orang tuanya yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana ke bait Allah di Yerusalem. Seluruh hidup Maria dipersembahkan kepada Allah. Kedua orang tuanya begitu penuh sukacita, saudara-saudara, dapat mempersembahkan putrinya kepada Allah. Mereka memuliakan Allah karena putri mereka terberkati. Maria melewatkan hari-harinya dengan membaca kitab suci, berdoa, serta melayani para imam-imam di bait suci. Maria diberkati oleh Tuhan sejak awal hidupnya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus yang indah berseri karena hidup suci. Terdorong oleh Roh Kudus, Maria mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna dan menjadi Bunda Yesus Kristus. Maria sungguh bahagia sebab ia mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam baptisan hidup kita juga dipersembahkan kepada Allah. Kita pun diberkati oleh Tuhan dan dilimpahkan dengan rahmat-Nya. Dan berulang kali kita mendengarkan sabda Allah. Pertanyaannya saudara-saudaraku, apakah kita juga melaksanakannya seperti apa yang telah dilakukan oleh Maria? Melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Maria, seperti berdoa, bersekutu, mendengarkan firman. Adakah kita memuliakan Tuhan Yesus dengan hidup dalam kesucian kekudusan? Menjauhi segala perbuatan dosa. Hidup yang selalu mencari, mengejar, dan menghidupi akan kebenaran Yesus. Bukan kebenaran duniawi. Di zaman saat ini, saudara-saudara, banyak yang menawarkan kebenaran-kebenaran tanda petik. Begitu juga pada zaman Yesus dahulu. Seperti pada Injil hari ini, di mana orang Saduki yang tak mengakui akan kebenaran tentang kebangkitan. Kelompok orang Saduki hanya mengakui kitab-kitab Taurat, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan saja. Dan semua kepercayaan yang tidak berdasarkan Taurat tidak mereka terima. Karena itu, mereka juga menyangkal adanya kebangkitan. Dia sengaja mau menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan, saudara-saudara. Pertanyaan, apa yang ditujukan orang Saduki kepada Yesus saat itu? Pertanyaan yang diajukan, saudara, juga diimpikan oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Yaitu tentang hal kawin mengawini setelah hidup di dunia ini. Sedangkan sesungguhnya, saudara, mereka tak mengakui akan kebenaran dari kebangkitan itu sendiri. Lalu, bagaimana jawaban Yesus tentang pertanyaan itu? Yesus menegaskan, saudara-saudara, bahwa kelak setelah kebangkitan dari antara orang mati,
tidak ada kawin dan yang dikawinkan. Di dalam ayat 34 sampai dengan 38, kita membaca penegasan yang disampaikan Yesus kepada orang-orang Saduki itu. Hal kawin mengawini adalah hal yang berlangsung di dunia saat ini. Itu harus terjadi karena orang harus mengalami kematian. Bumi ini, saudara-saudara, sesuai dengan janji Tuhan harus dipenuhi. Tetapi kelak, di bumi yang baru, semua itu tidak ada lagi, saudara-saudara. Kawin dan dikawinkan tidak ada lagi. Seperti apa yang diimpikan oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Yang menyatakan, yang mengimani bahwa mereka telah dipersiapkan dengan 7 bidadari yang cantik-cantik. Sebab tidak ada lagi kematian, saudara. Kecuali kematian kekal sebagai hukuman bagi mereka yang tidak percaya. Nah, bagaimana saudara dengan keyakinan kita perihal kebangkitan ini? Yakinkah kita bahwa ada kebangkitan di balik kematian itu? Dalam syahadat para rasul kita akui akan kebangkitan badan. Maupun dalam doa iman rasuli, saudara-saudara, diakui juga pula akan kebangkitan orang mati. Maka kebenaran ini harus dengan sungguh-sungguh kita imani, saudara. Melalui renungan hari ini, saudara-saudara, di dalam perayaan Pesta Wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita mau juga meneladani kehidupan Maria sebagai Bunda Yesus. Di mana hari-harinya dilalui dengan mendengarkan firman Tuhan, berdoa melayani Tuhan, berusaha untuk hidup dalam kesucian, selalu mengejar akan kebenaran Yesus Kristus. Karena kita pun telah dipersembahkan kepada Allah di dalam baptisan kita, saudara-saudara. Maka kita pun harus hidup dalam kesucian dan kekudusan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, yang selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan bersama keluarga. Mari kita bersatu melawan corona. Ingat pesan ibu. Pakai masker di luar, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan. Semangat!